Di era saya tahun 90-an itu benar-benar nggak ada informasi tentang Indigo, nggak ada Google dan segala macam. Sama orang-orang Indigo atau orang Indigo itu pasti berbeda-beda karena itu satu wilayah tuh luas banget, penuh dengan pohon-pohon, kemudian juga jalannya becek juga kayak situ Nongseka itu banyak banget, jadi beda-beda makhluk halusnya. Ada yang ada di pintu gerbang pas lagi di jalan Alas Roban atau memang di tengah-tengah Alas Roban. Tapi aku lihat ada nenek-nenek, ada semacam hantu yang berupa jin, tidak sekedar kuntilanak doang. Kuntilanak kan biasa ya, ini benar-benar udah setengah-setengah gaibnya luar biasa serem kayak gitu. Banyak ada yang Iya, kalau untuk pribadi saya tuh suka deg-degan kalau lewat aku lewat ke arah sana, ya walaupun nggak setiap sering juga enggak, tapi aku ngerasain nggak nyaman aja, nggak bisa tidur juga kadang. Aku juga ngerasain kayak nggak nyaman gitu, deg-degan gitu. Kita kayak udah mau ngerem gitu. Ini kenapa nih? Nah itu pengalaman pribadi saya. Jadi tapi di jalan aku ngeliat banyak makhluk yang nggak enak gitu, pocong kah, kemudian juga agak berbulu, kepalanya macan tapi badannya manusia. Itu aku ngeliat, tapi aku berusaha untuk tenang. Aku nggak lihat, tenang. Karena ketika aku panik, takutnya driver aku jadi makin panik. Itu biasanya disebabkan karena apa sih orang ketika ada musibah di dalam gimana? disebabkan karena apa? Apakah karena kosong kah keduanya? Orang-orang bisa kecelakaan ya, ibarat kata ya. Ada kayak semacam accident gitu. Orang-orang tuh yang fokusnya lagi ngalor ngidul gitu, kayak lagi ngantuk, juga lagi nggak fokus, tiba-tiba di jalan tuh bisa kayak gitu, lihat nampak. Seperti yang saya bilang juga, tiba-tiba kalau lagi malam lewat Soban misalnya, itu kayak ada yang numpangin gitu kalau kita imannya lagi nggak kuat. Makanya baca-baca yang kalian yakini secara agama ya, maksudnya secara keyakinan kalian, baca-baca terus tuh, baca-baca doa dalam hati ya. Kemudian kalau memang lagi setel lagu atau alunan yang irama-irama yang positif seperti itu sih. Jadi kalau orang-orang kecelakaan atau dari tempat-tempat hal-hal kayak gitu, biasanya orang-orang kayak kan ada yang bilang katanya bilang Orang-orang yang jelas-jelas bisa ketempelan di jalan manapun lah ya, itu orang yang suka bengong, kemudian orang yang suka ngantuk, nggak fokus, itu gampang. Anak-anak indigo atau orang indigo itu bisa juga. Paranormal mereka bisa ngerasain itu. Itu lewat jawaban lagi banyak juga banyak orang yang menghargai ibaratnya lokal film. Menurut Desi itu bisa jadi penghubung juga nggak sih antara dunia nyata dan dunia Oke, sebelumnya mungkin juga nanti kalau ada kesempatan aku akan nonton ya film Alas. Tapi untuk pribadi aku sendiri ya apa ya, jembatan gaib bener, itu kerajaan gaib juga bener, jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib bener juga sih ya. Jadi memang seperti itu sih, susah dijelaskan tapi memang ada gitu dunia satu dengan dunia yang lain, dan aku yakin itu sih ya. Nanti ada kesempatan kita nonton ya. Aman? Oke, beberapa waktu itu ada beredar kabar ya, apa ada yang jadi kesurupan, atau kesurupan nih Romo di sini ada yang kesurupan gitu, ada kejadian kesurupan ya. iya. Oh mungkin Orang yang kota memang energi orang itu bisa lemah di tempat manapun,
di bioskop kah, di tempat lain kah, di tempat-tempat yang rawan juga bisa sih sebenarnya. Dan aku bilang, ketika orang lagi lemah, lagi imannya lagi goyang sana sini gitu ya, melihat sesuatu yang menyeramkan bisa ikut ke bawah, lalu bisa jadi trans. Trans itu kayak masuk dan ya keikut gitu frekuensinya itu memang bisa kejadian seperti itu sih sebenarnya. Dan aku orang yang meyakini itu, bukan percaya mitos, tapi aku lebih iya emang ada gitu, emang ada begitu ini ada. Jadi kayak sesuatu dari luar kita jadi kayak kayaknya nggak gampang sih jadi orang-orang yang bisa merasakan atau bisa ketepak dengan makhluk lainnya, bisa kesurupan kah, bisa muntah-muntah, itu hal yang biasa sih. Kalau menurut opini saya, jadi anak indigo itu nggak segampang yang orang lain pikirin. Kalau dulu di era saya tahun 90-an itu benar-benar nggak ada informasi tentang indigo, nggak ada Google dan segala macam, itu berat. Nah, aku juga heran dengan FOMO yang kayak apa, maksudnya dengan excitement, euforia yang beda-beda. Sekarang orang tua pengen banget ya punya anak indigo. Padahal sebenarnya kalau aku bilang kalau memang bisa dicegah nggak indigo, nggak usah indigo deh. Kasian, ntar dia ngomong sendiri, nggak fokus. Aku udah ngalamin gitu. Karena aku terlahir di mama papa yang open minded, yang luar biasa oke pendidikannya, jadi dia aman sih, tapi nggak kayak yang lain gitu. Ngomong sendiri, sakit sendiri, kucilkan di sekolah, ngebantah guru sekolah kayak gitu, susah ya. Kalau bisa nggak usah ambil resiko itu sih. Kalau bisa Hal negatif yang kamu pernah rasain selama kamu indigo, dulu apa sekarang? yang paling parah ya? Kalau sekarang jadi seorang indigo biasa aja ya, happy, ada seneng ada enggaknya, mungkin karena udah punya, maksudnya memang udah punya nama sendiri kali ya. Tapi ketika kecil tuh repotnya minta ampun loh, akhirnya nggak bisa, gimana ya, lewatin sehari 2 hari di sekolah, dibully tiap hari, gurunya ngebully, itu lebih berat ya. Kalau sekarang kayaknya lebih punya temen ya, lebih bisa ngobrol, jadi lebih enak sekarang.